Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Setetes Embun, sebuah program yang memberikan satu wawasan mengenai nilai-nilai religi dalam Islam. Meskipun kita ulas secara sedikit, tetapi mungkin mampu memberikan nilai yang berarti bagi dahaga hati. Kalau kita berbicara kehidupan, banyak sekali hal yang berkaitan dengan rasa syukur dan rasa ikhlas. Seringkali kita digambarkan oleh keluarga, kerabat, guru, mengajarkan bagaimana tentang ikhlas dan rasa syukur. Hari ini tema kita akan membicarakan tentang ikhlas. Sebenarnya apa sih itu ikhlas? Apakah kemudian ikhlas itu dikatakan ya sudahlah begitu? Ataukah ikhlas ini ada sesuatu hal yang sangat kuat di dalam prinsip-prinsip Islam? Hari ini narasumber kita Kiai Mahmulul Huda, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Komisi Fatwa MUI Jember. Ustadz, berkaitan dengan tema kita hari ini yang membicarakan tentang ikhlas, saya dan seluruh masyarakat mungkin ingin mendapatkan sesuatu pencerahan yang berdasarkan Islam. Ikhlas ini seperti apa, Ustadz? Kami persilahkan, Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Jember yang saya hormati, berbicara dengan ikhlas, tadi sudah disampaikan apa ikhlas hanya pasrah atau seperti apa. Definisi ikhlas itu adalah cukup banyak sekali para ulama mendefinisikannya, tetapi ada salah satu ulama yang mendefinisikan ikhlas itu sendiri. Misalnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwa ikhlas itu adalah ayya'mala al-mukallaf at-ta'ah khalisatan lillahi wahdah. Ini yang oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam mendefinisikan bahwa ikhlas itu adalah seseorang melakukan perbuatan taat itu hanya murni semata-mata karena Allah. Makanya khalisatan lillahi wahdah, tidak ada embel-embel yang lain, tetapi melakukan amal ibadah itu hanya semata-mata ditujukan semata-mata untuk dan karena Allah semata. Nah, tidak ada yang lain gitu ya. Jadi kalau ada misalnya kita beramal ibadah tapi masih ada embel-embelnya gitu ya. Makanya katanya Syekh Izzuddin itu la yuridu biha ta'dziman minan nas. Jadi ikhlas itu di samping memang tujuannya amal ibadah itu hanya semata-mata karena Allah, la yuridu ta'dziman minan nas. Tidak tidak menginginkan untuk diagungkan oleh manusia. Misalnya ada orang seperti saya misalnya saat ini yang ada di sini misalnya, biar dikatakan oleh orang bahwa itu adalah anggota fatwa dan itu adalah pintar macam-macam. Itu kalau tujuannya itu berarti kan itu bukan semata-mata karena Allah. Jadi tidak menginginkan atau tidak bermaksud sama sekali dengan apa yang ia lakukan, wabil khusus masalah ibadah itu agar supaya diagungkan atau dimuliakan oleh manusia. Para ustadz, para kiai misalnya untuk melakukan sesuatu, ya itu semua adalah dilakukan sebagai tugas karena Allah memerintahkan, ya dikerjakan tanpa harus embel-embel dia biar dikatakan orang yang alim, atau misalnya agar supaya orang takzim kepadanya misalnya, dimuliakan oleh orang lain. Itu adalah bukan ikhlas menurut Izzuddin bin Abdissalam. Dan juga wala jalbinaf'in dunyawiyin, dan dia itu juga karena Allah, tidak karena untuk menarik ya atau mencapai sesuatu urusan yang manfaat yang bersifat duniawi, atau wala daf'a dororin dunyawiyin, juga untuk menolak kemudorotan bahaya yang sifatnya itu adalah duniawi.
Jadi ikhlas itu menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam adalah seseorang melakukan amal ibadah hanya tujuannya semata-mata karena Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Oleh karena itu pengaruh ikhlas itu sendiri adalah cukup besar di dalam kita beramal. Bisa saja amal yang kita lakukan yang tidak dilandasi oleh ikhlas itu bisa saja besok di akhirat kita tidak mendapat apa-apa. Iya, iya. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, beliau mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yugdo alaihi yaumal qiyamah rajulun istashhada. Bahwa besok pada hari kiamat itu pertama kalinya orang yang diadili oleh Allah itu adalah orang yang mati syahid. Jadi orang mati syahid itu besok yang pertama akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena orang mati syahid ini adalah bergembira dengan nikmat ya, karena dia mati syahid dengan janji Allah yang macam-macam seperti itu. Akhirnya oleh Allah ditanya. Meskipun Allah itu adalah maha tahu, bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi Allah tahu. Tetapi ditanya orang itu, fama amilta fiha, apa yang engkau perbuat, yang engkau amalkan di dunia. Maka orang yang mati syahid ini menjawab, qataltu fika ai fi sabilik. Ya. Saya ini adalah berperang di dalam jalanmu, jalan Allah misalnya, dan dia itu dan saya itu sampai mati syahid katanya. Jadi dia itu ketika ditanya oleh Allah, Allah Maha Tahu, ketika ditanya apa yang ia lakukan, berkata bahwa dia di dunia itu adalah berperang di dalam jalan Allah sampai dia itu adalah mati syahid. Tetapi Allah kemudian menjawabnya, kadzibta. Engkau itu adalah berdusta katanya. Kamu itu adalah carpak. Kamu itu adalah berdusta. Kenapa? Kotalta. Kamu itu berperang bukan karena apa-apa, tapi li ayyuqala fulanun jari, tetapi agar supaya engkau berperang itu bukan semata-mata karena aku, tetapi agar supaya engkau itu adalah dikatakan orang yang pemberani. Nah, berarti kan orang melakukan perang ini adalah bukan hanya semata-mata itu adalah perintah Allah, tetapi dia itu adalah ada tujuan lain, yaitu agar supaya dia itu dipuji oleh orang, agar supaya dia itu dipuji termasuk orang yang berani karena dia ikut berperang di dalam jalan Allah. Itu besok yang diadili seperti itu. Akhirnya orang yang seperti ini diseret kemudian dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Bahwa landasan dia beramal bukan semata-mata karena Allah, tapi karena pujian orang, agar supaya dipuji orang, agar supaya dia dipanggil orang yang berani, seandainya dia itu adalah berperang kemudian tidak mati ya, tetapi ini adalah kemudian mati syahid. Yang kedua adalah warajulun ta'allamal ilma wa 'allama ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua yang diadili itu oleh Allah adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, termasuk juga mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Qur'an ini diadili besok oleh Allah, juga ditanya. Allah adalah Maha Tahu gitu ya. Ditanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan juga di dunia. Mereka orang ini adalah menjawab, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Qur'an. Saya ini adalah belajar juga karena engkau ya Allah. Saya mengajarkan Al-Qur'an ini adalah karena engkau. Ini jawaban dari orang yang mengajarkan Al-Qur'an itu sendiri di dunia. Tapi apa jawaban Allah? Allah berkata sama. Kadzibta. Kamu itu adalah berdusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala alimun. Kamu berdusta. Kamu itu adalah mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ilmu pengetahuan bukan semata-mata karena aku, gitu kata Allah.
tetapi adalah agar supaya engkau dipanggil oleh orang itu adalah termasuk orang yang alim. Wah, kalau itu adalah alim. Jadi ada orang misalnya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu pengetahuan, di dalam hati itu bukan semata-mata dalam rangka nasrul ilmi ya, dalam rangka untuk menjembarkan ilmunya Allah, tetapi di dalam hatinya itu adalah dia itu agar supaya dia mengajarkan ilmu itu agar supaya oleh orang dipanggil Pak Yai, oleh dikatakan orang yang sangat alim. Wah, itu adalah orang yang alim. Ini tujuan mereka, bukan semata-mata mengajarkan ilmu, karena nasrul ilmi itu adalah harus itu ya. Itu adalah merupakan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang alim terhadap ilmunya untuk menyebarkan ilmunya mengikuti perintah Allah. Tetapi dia itu menyebarkannya karena tujuannya apa? Agar supaya dia dipanggil oleh orang adalah orang yang alim, orang yang hebat. Wah, kalau itu pidatonya hebat, kalau ini adalah cerdas, kalau ini adalah pinter dan semacamnya. Ya, kalau di dalam hati orang melakukannya itu adalah tujuannya itu adalah bukan karena Allah, tapi karena seseorang orang lain ya. Itulah yang disebut dengan tidak ikhlas ya. Karena orang ini juga oleh malaikat itu juga diseret ke dalam neraka. Sedangkan yang terakhir itu dalam hadis adalah warajulun wasa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mal. Yang ketiga ini adalah orang laki-laki yang diberi kelapangan rizki oleh Allah, kemudian mensedekahkan, memberikan hartanya kepada orang lain. Ini adalah yang dipanggil yang ketiga. Orang ini juga diadili gitu ya. Kemudian juga ditanya, fama amil tafiha, apa yang kau lakukan juga di dalam dunia itu. Orang ini adalah mengatakan, jadi saya melakukan amal ini adalah dalam rangka untuk menafkahkan ini adalah kepada orang-orang yang orang-orang yang membutuhkan. Jadi anfakta, saya menafkahkan ini lahu atau laka. Jadi saya menafkahkan ini hanya semata-mata karena engkau ya Allah. Tapi jawaban Allah apa? Allah Maha tahu ya. Jawaban Allah apa? Kadzibta. Engkau itu adalah berbohong. Akan tetapi engkau itu menginfakkan itu agar supaya engkau itu adalah liyuqala, agar supaya kamu dipanggil, dikatakan oleh orang itu adalah orang yang jud, orang yang istilahnya dermawan. Jadi agar supaya engkau itu adalah dikatakan sebagai orang yang dermawan, jawad, orang yang dermawan. Sehingga orang ini ketiga-tiganya yang dipanggil tadi itu juga akhirnya adalah masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Kalau kita melihat hadis ini, baik dari orang yang berperang di dalam jalan Allah, kemudian orang ini mati syahid, atau orang yang mengajarkan ilmunya, atau orang yang bersedekah, menafkahkan hartanya, itu adalah bukan semata-mata lillah, tetapi ada tujuan lain, yaitu agar supaya orang ini dipanggil orang alim, atau dikatakan sebagai orang alim, dikatakan sebagai orang yang orang yang dermawan, suka beramal, atau dikatakan bagi orang mati syahid ini adalah kalau dia itu adalah sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani oleh orang lain. Ini kan bukan Allah gitu ya. Jadi tujuannya itu adalah bukan semata-mata karena Allah itu sendiri. Jadi amal yang tidak dilandasi dengan keikhlasan, yang dilakukan semata-mata karena Allah, itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga di dalam hadis ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi, ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dzikra lima lah. Orang laki-laki ini bertanya kepada Nabi, bagaimana Kanjeng Nabi menurut engkau gitu ya? Ada rajulan ghaza yaltamisu al-ajra. Ada orang yang berperang, dia itu menginginkan pahala dari Allah, tetapi juga menginginkan az-zikra, ada sebutan gitu ya. Jadi sebutan baik. Wah, kalau itu adalah misalnya
orang yang baik dan orang pemberani dan orang yang dermawan misalnya, itu ditanya kepada Kanjeng Nabi tentang hal itu, tapi Kanjeng Nabi menjawabnya la syai'a lahu. Ya kalau orang itu melakukan tujuannya adalah di samping pahala, tetapi ada yang lain gitu ya, ada yang lain yaitu bahwa agar supaya oleh orang diberikan predikat oleh orang lain, maka orang ini besok la syai'alah, tidak akan mendapat apa-apa di akhirat itu. Bahkan orang laki-laki ini bertanya kepada Kanjeng Nabi sampai 3 kali. Tapi Kanjeng Nabi itu adalah tetap menjawabnya itu adalah la syai'alah. Kemudian beliau bersabda, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhah. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal orang, amal ibadah seseorang kecuali murni dilandasi hanya semata-mata dilakukan karena Allah atau untuk Allah semata. Itu adalah ikhlas. Jadi nilai keikhlasan dalam ibadah kita itu adalah sangat penting sekali, karena tanpa adanya keikhlasan maka amal kita di dunia ini adalah tidak akan ada apa-apanya besok di akhirat. Jadi cukup hanya ya payah kita yang ada, dan semuanya kita memberikan kepada orang agar supaya kita dikatakan orang yang dermawan. Ya dia memberikan, tetapi balasan dari Allah besok di akhirat itu adalah tidak akan ada apa-apanya, karena amal itu oleh Allah tidak akan diterima. Bahkan kalau dalam sebuah hadis itu juga dikatakan bahwa orang yang melakukan amal di samping mungkin pingin pahala, tetapi pingin dipuji oleh orang lain, orang bersedekah karena orang lain juga, orang sholat juga semacam itu, besok itu oleh Allah itu disuruh minta balasannya itu kepada orang di mana orang itu melakukan perbuatan riya gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan infak, bersedekah, kemudian kita itu bukan hanya semata-mata karena Allah, atau mungkin pingin pahala, tetapi di samping itu biar orang-orang tetangga misalnya tahu dan mengatakan dia itu dermawan. Besok di akhirat itu oleh Allah disuruh minta ya pahalanya kepada tetangga. Tidak mungkin berarti Ustaz. Makanya tidak mungkin, makanya Nabi bersabda yaqulullahu ta'ala yauma yujazi al-abda bi'amalihim. Jadi di mana pada Allah berfirman pada hari di mana Allah membalas hamba-hambanya itu bi'amalihim dengan amal-amalnya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna. Pergilah kamu kepada orang yang mana kamu berbuat amal atau beramal itu adalah karena orang itu. Karena pamer kepada orang, ya minta sana kepada orang yang kamu pameri itu untuk balasannya itu. Tapi ingatlah, fanduru hal tajiduna indahum jaza. Tapi ingatlah, apakah mereka itu akan memberikan balasan? Ya pasti tidak. Pasti tidak ya, pasti tidak. Itu namanya orang yang melakukan amal dilandasi dengan karena pingin pujian orang lain, atau dia pamer kepada selain Allah. Baik, itu adalah Ustadz, ini menarik sekali ya perbincangan mengenai ikhlas ini. Saya coba mencermati dan mendengarkan dari tadi itu, ternyata kita seringkali kan kemudian melakukan sesuatu. Kalau tadi disebut bahwa berjihad, itu pun ketika bergeser hatinya gitu maka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian dia melakukan sesuatu perbuatan yang baik, entah itu beramal. Yang tadi sangat kena ini karena saya juga salah satu tenaga pengajar ini apakah kemudian ingin dipuji dan sebagainya. Nah Ustadz, menyikapi sikap-sikap kita dalam kehidupan keseharian, pastinya nilai-nilai itu sangat sulit untuk kita bisa benar-benar berada pada posisi itu. Apakah kemudian kita melakukan semua itu menjadi tidak tepat Ustadz? Ketika katakanlah saya sedang mengajar begitu ya, kemudian ada sedikit merasa bahwa saya ini lebih mampu dari yang saya ajarkan. Gitu. Gimana Ustadz ini? Masalah keikhlasan di sini Ustadz. Oleh karena itu
ikhlas itu kalau kita lihat kok sangat sulit gitu Iya, ya. iya. Sangat sulit ketika kita itu adalah untuk melakukan ikhlas. Bagaimana dengan orang awam misalnya Iya, ya, betul. yang dimana orang itu adalah melakukan karena mungkin besok takut disiksa oleh Allah misalnya, atau dia itu melakukan amal agar supaya rizkinya dilancarkan oleh Allah misalnya. Atau disampaikan tadi bahwa bagaimana ketika saya itu adalah mengaku lebih pinter Betul. daripada yang lain. Kalau orang itu mengaku lebih pinter, itu namanya bukan tidak ikhlas, tetapi itu adalah ada perbuatan lain yang juga dilarang. Itu yang disebut dengan al-ujub itu ya. Jadi membanggakan dirinya sendiri, saya lebih ganteng dari itu, saya lebih baik daripada dia, saya lebih pinter daripada dia. Itu adalah bukan ikhlas, bukan ranahnya ikhlas, tetapi itu adalah merupakan ujub gitu ya. Oleh karenanya untuk menyikapi hal ini, apa yang telah disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi ya terkait dengan masalah ikhlas ini, beliau itu adalah membagi tingkatan ikhlas itu menjadi 3, Pak. Nah, itu ya kan. Karena kalau ikhlas semata-mata karena Allah murni itu mungkin seperti saya sendiri itu sangat sulit sekali itu. Betul. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi itu membagi tingkatan ikhlas itu adalah menjadi 3. Yang pertama itu adalah tasfiyatul amal an mulahadatil khalq gitu ya. Ini yang pertama, tingkatan pertama bahwa dia itu adalah memurnikan amalnya itu semata-mata karena Allah dan tidak melihat kepada makhluk sama sekali. Jadi dia beramal sholat ya karena Allah itu memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Orang dia berzakat, dia itu adalah ya melaksanakan zakat itu ya karena Allah, karena dia Allah diperintah oleh Allah tanpa harus melihat kepada makhluk agar supaya dipuji atau supaya dikatakan. Ini adalah tingkatan yang pertama, Mas Joko. Jadi ada aturan yang sudah mengatur dan dia ikuti ya. Ikuti. Jadi aturan itu diikuti tanpa harus kemudian dia itu mengharap apa-apa. Bukan hanya mengharap masalah ukhrawi ya, ukhrawi juga tidak, dia tidak baik besok akan disiksa oleh Allah atau tidak disiksa oleh Allah, itu adalah tidak menjadi pengaruh bagi orang yang melakukan. Yang penting aku melaksanakan perintah Allah, selesai. Embuh besok diberi pahala oleh Allah, besok dimasukkan neraka oleh Allah, itu adalah bukan urusan saya, tetapi saya sebagai makhluk Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa makhluk dan manusia dan jin itu hanya semata-mata beribadah kepada ya sudah, dia beribadah. Haji, dia juga haji karena itu dia punya kemampuan, dia berhaji ya haji gitu aja. Nggak pingin kemudian pulang dipanggil Pak Haji misalnya. Atau mendapat gelar status lebih tinggi dari lebih masyarakat tinggi yang lain. Bahkan ketika ada orang yang haji, itu pun haji masih lumayan, tapi ada orang yang hanya umroh, tidak dipanggil Pak Haji itu tidak nyaut, Pak. Ini ada diundang saja kadang-kadang tidak datang dibaca apa ini. Wah, di undangannya adalah hanya tulisan tanpa haji, tidak datang, Pak. Kenapa tidak datang sampean? Oh, saya ini sudah haji, mahal ke Mekah saya. Kok saya diundang tidak ada nama Pak Hajinya itu? Misalnya, ini kan diantara salah satu indikasi bahwa mungkin ya, ketika melaksanakan haji itu adalah bukan hanya semata-mata karena Allah semata, itu perintah Allah, tetapi itu adalah dilakukan karena tujuan lain, diantaranya biar dipuji oleh orang, dipanggil Pak Haji oleh orang, biar dikatakan karena umrohnya berkali-kali dia termasuk orang yang hebat karena dia melakukan ibadah umroh yang berkali-kali misalnya. Sehingga tingkatan ikhlas yang pertama itu adalah tasfiyatul amal, itu adalah membersihkan amal itu adalah hanya semata-mata karena Allah, tidak memikirkan dia juga tidak takut disiksa atau dia tidak mengharapkan pahala, dan semuanya itu adalah hanya dilakukan untuk Allah. Itu adalah tingkatan yang pertama. Mungkin itu bukan tingkatan saya, bukan tingkatan saya ikhlas ini, tetapi ada tingkatan yang kedua. Yang kedua itu adalah ayya'mala lillah liyu'tiyahu al-hudud al-ukhrawiyah. Jadi tingkatan termasuk ikhlas tapi tingkatan masih kedua. Itu adalah dia beramal itu tujuannya adalah liyu'tiyahu al-hudud al-ukhrawiyah, supaya dia itu adalah diberi bagian di akhirat. Jadi ini termasuk ikhlas juga.
Ada orang melaksanakan sholat. Kenapa kok sholat? Saya khawatir kalau tidak sholat besok disiksa oleh Allah. Iya. Atau dia melakukan sholat, ditanya kenapa kok sholat? Atau tujuannya dia sholat itu agar supaya itu besok mendapat surga. Nah, ini namanya kan tujuan-tujuan itu adalah tujuan ukhrawi, tetapi tetap melakukan amal itu adalah karena Allah. Tidak ada karena manusia sama sekali. Beda dengan apa yang saya sampaikan tadi dalam sebuah hadis, misalnya dia ingin dia mengharapkan al-ajra di samping juga ad-dzikra gitu ya. Dia mengharapkan pahala tetapi juga ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ini yang kedua ini kan enggak. Dia itu melakukan amal itu tetap dia melaksanakan karena Allah, tapi dia takut tidak ngamalkan disiksa oleh Allah, atau dia masih akan mengharapkan pahala dari Allah. Ini tingkatan yang kedua. Sedangkan tingkatan yang ketiga itu adalah ayyak malalillah, tetap ya. Jadi tadi semuanya itu yang pertama kedua itu tetap ayyak malalillah. Dia beramal untuk Allah, tetapi liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan. Jadi dia itu adalah beramal karena Allah gitu ya. Karena kan ikhlas pertama itu Allah sudah, tidak ada tujuan lain-lain. Tapi yang kedua dilakukan karena Allah, tetapi dia masih punya tujuan, tetapi tujuan yang bersifat ukhrawi. Mendapat pahala atau takut siksa. Yang ketiga adalah ayyak malalillah, tetap beramal tapi karena Allah, tetapi dia beramal itu adalah liyu'tiyahu haddon dunyawiyan, agar supaya oleh Allah itu diberi bagian dunia. Jadi diselamatkan, diberikan diselamatkan. Atau misalnya yang ketiga ikhlas ini dia melaksanakan sholat duha. Kita kan apa orang kok melaksanakan sholat duha? Agar supaya rizki dilancarkan, dibuka oleh pintu gerbang Allah, rezekinya. Rizki yang jauh dekatkan, yang ada di atas turunkan, semua kan doanya seperti itu misalnya ya. Ini kan dia itu beramal ya karena Allah, tetapi di samping karena Allah dia masih mengharap al-hadzon dunyawiyan, adalah bagian dunia. Makanya kalau dalam Al-Quran itu wa makana yuridu harsal akhirah gitu ya, oleh Allah akan ditambah nazidlahu fi harfi. Barang siapa yang memang dia itu adalah mengamalkan beramal karena menginginkan urusan akhirat misalnya, ya akan ditambah, dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau orang itu adalah menginginkan hana dunia, ya dia tidak akan mendapat bagian apa-apa fil akhirah. Ya cukup kalau dia ingin amalnya hanya urusan dunia, ya dunia saja, jangan mengharapkan apa-apa besok di akhirat. Tapi orang seperti ini tapi masih dalam taraf tingkatan yang ketiga, Pak. Ini mungkin seperti saya ya. Seperti saya beramal itu masih sholat duhanya pateng, tapi agar supaya Gusti Allah itu rizkinya didekatkan ya, agar supaya menjadi orang kaya. Ini namanya kan orang beramal ini tetap ikhlas. Tapi ada juga cerita Ustadz, ketika sholat Jumat begitu ya, saya juga sering itu berpikir begitu. Katanya kalau orang beramal akan dilipat gandakan, masukkanlah uang gitu ya. Kadang udah habis masuk nggak kepikir, tapi pas udah, iya bener ternyata dapat tambahan juga nih ya. Kadang berpikir itu juga, padahal sebenarnya mungkin mengaitnya tidak di situ Ustadz ya. Baik Ustadz, ada satu hal lagi nih berkaitan dengan ikhlas dan pasrah. Kalau orang terkena musibah misalkan, kemudian dia berkata, ya Allah ini adalah cobaan darimu dan aku menjalaninya hanya karenamu gitu ya. Tetapi ada juga yang ya sudahlah, mau gimana lagi, ya sudah gitu, ya sudahlah gitu ya. Kepasrahan yang memang tanpa daya gitu, tanpa kemudian dia menyadari bahwa hal itu juga karena Allah. Ini gimana Ustaz? Ya, jadi ada apa, seakan-akan hampir ada kesamaan gitu ya. Ada orang melakukan pasrah karena Allah, ada orang melakukan ikhlas karena Allah. Tadi mungkin sudah saya sampaikan, ikhlas itu adalah beramal ibadah hanya semata-mata karena Allah. Tetapi kalau pasrah itu adalah istilahnya itu mempercayakan kepada Allah. Itu namanya pasrah. Misalnya begini, contoh pasrah itu begini. Jadi itu sudah mempercayakan kepada Allah. Misalnya ada orang berjalan di pinggir jalan.
Kalau orang itu pingin selamat, tentunya itu adalah orang itu adalah lewat di pinggir jalan. Iya. Setelah dia lewat di pinggir jalan, maka dia kemudian memasrahkan diri kepada Allah. Nah, itu namanya pasrah, Pak. Saya pingin selamat gitu ya, dia jalan lewat pinggir. Sudah secara koridornya benar dia di pinggir. Benar. Dan dia itu memasrahkan, saya pasrah kepada Allah. Kok ternyata misalnya ditabrak, misalnya kan, ditabrak. Ya sudah, itu adalah merupakan takdir Allah. Tapi dia pasrah. Kalau orang pasrah kadang salah. Dia itu misalnya lewat di jalan lah, lewat tengah. Saya akan jalan lewat tengah. Saya selamat, tidak selamat, tetap lewat tengah. Opo urusan Gusti Allah. Bujur, Pak. Iya. Artinya buyar juga. Itu namanya bukan pasrah. Iya. Jadi pasrah atau tawakal itu harus dilaksanakan setelah ada usaha, gitu ya. Ada usaha, ada upaya dari orang itu. Iya. Orang petani misalnya ya, dia nanam nanam padi misalnya ya. Pokoknya ditanam, dia pasrah kepada Allah. Tidak diopeni blas, itu namanya bukan tawakal. Artinya apa? Mungkin bisa dibedakan sedikit antara ikhlas dengan kemudian pasrah. Kalau ikhlas itu dia itu beribadah. Nah, kemudian harus didasari rasa ikhlas. Tetapi kalau tawakal ini bukan hanya masalah ibadah, tetapi perbuatan-perbuatan apapun itu misalnya itu dipasrahkan kepada Allah. Rizkinya, panennya banyak atau tidak banyak itu dipasrahkan kepada Allah, tetapi diikuti oleh usaha. Itu namanya pasrah. Ada proses yang dilakukan sebagai manusiawi. Kemudian kalau masalah hasil dan sebagainya itu adalah Allah ya. Allah. Jadi makanya tidak benar kan ketika orang misalnya di dalam bertani misalnya, kemudian dia openi, diobati cukup banyak. Kemudian ketika hasil, kalau bukan saya ini, itu adalah salah, Pak. Kalau bukan saya ini, nggak jadi. Padahal di tempat lain juga ada yang seperti itu diopeni, tapi justru malah tidak hasil. Artinya apa? Itu adalah bukan manusia itu sendiri yang menentukan, tapi adalah Allah. Tetapi harus juga dengan usaha. Jadi kalau tidak dengan usaha, namanya bukan pasrah, itu adalah salah. Baik, Ustadz. Mungkin barangkali ada sedikit yang pemirsa dan kita semua yang ada di studio ini bisa mendapatkan sedikit pencerahan mengenai tips, apa bahasanya tips ya, mengenai keikhlasan. Apa yang tadi Ustadz ceritakan, bagaimana menjaga hati ini agar tetap berada pada karena Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar supaya kita ikhlas, dijauhkan dari sifat riya, dari sifat sombong. Karena bagaimanapun potensi riya itu ada pada semua manusia. Jadi saya semuanya itu punya potensi sifat riya ada pada diri kita semuanya. Tetapi kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan keikhlasan. Di antaranya yang pertama adalah mengenal. Jadi mengenal dan memahami siapa Allah, Al-Khaliq itu sendiri dengan sifat-sifatnya, dengan asmaul husnanya. Misalnya kita harus mengenal itu, harus tahu bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun, Maha Besar, Maha Pengampun. Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, memberikan nafkah atau bersedekah kepada orang lain misalnya, yang diberikan hanya entah berapa atau 1 juta 2 juta, kemudian kalau misalnya mau mengaku dirinya agar supaya dipuji orang yang termasuk dermawan itu dari mana? Wong Allah itu adalah termasuk punya ajawat ya. Allah itu adalah maha dermawan. Apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita? Semuanya diberi. Allah lah yang pantas untuk menyandang predikat maha dermawan. Tapi kalau seperti saya itu mau dermawan bagaimana? Sehingga ketika orang itu mengetahui bahwa Allah itu adalah punya sifat segala-galanya, sehingga tidak pantas manusia itu adalah untuk melaksanakan riya atau pamer kepada orang lain karena ada Allah. Jadi harus mengetahui Allah itu seperti apa dengan sifat-sifatnya, makanya
mengetahui sifat-sifat Allah itu adalah sangat penting dalam rangka untuk mengendalikan. Allah kita misalnya mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian kita mengaku agar supaya dikatakan oleh orang yang alim. Kita harus tahu bahwa Allah itu adalah maha alim. Kalau dibandingkan dengan kita, yo ndak ono apa-apa nih kan gitu ya. Sehingga dengan begitu bahwa orang itu akan terhindar dari rasa riya, sehingga dia melakukan amal itu adalah bisa dilandasi dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua adalah memahami aturan-aturan Allah. Jadi kalau orang itu memahami aturan-aturan Allah, mengetahui bagaimana seharusnya manusia dalam beribadah, sehingga mereka itu melaksanakan tidak akan malas, misalnya ya. Jadi kadang-kadang kita kan juga akan malas itu kan. Sehingga dengan adanya kemalasan itu dia akan melakukan ibadah rasa-rasen, sehingga timbullah, oh kamu kalau nanti malas tidak ibadah besok akan disiksa. Ini meskipun termasuk ikhlas, tapi kan untuk menuju tingkat ikhlas yang pertama itu adalah sangat sulit sekali karena masih ada kemalasan itu. Sehingga harus memahami aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah, yaitu harus diikuti semua. Sedangkan yang terakhir itu adalah menundukkan setiap masalah secara adil dan seimbang. Bagaimana, kenapa kok seperti ini, sehingga dia tidak akan mengeluh, akan diambil hikmahnya, sehingga dengan hikmah itu akan memunculkan rasa keikhlasan pada diri manusia itu sendiri. Gitu. Baik Ustadz, terima kasih sekali pemirsa Jember 1 TV yang terkasih. Panjang kita coba mengurai ini, meskipun tidaklah tuntas semua hal yang menyangkut bicara keikhlasan dalam kehidupan kita. Ada satu makna yang bisa kita petik, bahwa karena Allah semua kita jalani, karena perintah Allah, karena yang memberikan segala sesuatunya adalah Allah, itu adalah jalan terbaik untuk bagaimana kita menata hati agar tetap ikhlas menjalani kehidupan ini. Terima kasih, kita berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.